Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hanadallah may yahdihillah wa may yudlillah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan inayahnya pada kita semua hingga pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam Masjid Uswatun Hasanah ini dalam rangka menjalankan salat tarawih dan isya berjamaah. Salawat serta salam dalam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita ke jalur yang benar sehingga kita terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Al-Quran menyatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa merupakan wasiat Allah kepada golongan awalin wal akhirin, masyarakat terdahulu dan sekarang atau yang akan datang. Karena ketakwaan akan menghantarkan hamba memperoleh segala macam kebaikan di sisinya. Salah satu bentuk wasiat bahwa takwa pun terdapat memperoleh takwa adalah karena ketakwaan akan mengantarkan kepada hambanya memperoleh segala macam kebaikan di sisinya. Salah satu bentuk wasiat takwa pun terdapat dalam ayat perintah puasa Ramadan. Ada tujuan akhir semestinya yang diraih oleh para shaimin, orang yang berpuasa, yakni ketakwaan. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, baik secara lahir maupun batin, dengan dibarengi penghormatan dan rasa takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan mengerjakan amal soleh dan kebajikan, dan menjauhi dosa dan kemaksiatan. Amalan dalam ajaran Islam pun cukup banyak macamnya. Di antara amalan ini ternyata ada yang paling disukai Allah, namun masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Yang apabila dilaksanakan dan istiqomahkan akan menjadi ladang amal yang tak akan putus di dunia dan akhirat. Amalan yang paling dicintai Allah tersebut bisa membuat muslim dijamin mendapat pahala besar dan dicintai Allah Ta'ala. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud pernah menanyakan kepada Rasulullah perihal amalan yang paling dicintai Allah. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku pun bertanya lagi, lalu apalagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, ini semua telah diceritakan oleh Rasulullah kepadaku. Sekiranya aku menambah pertanyaanku, pasti beliau akan menambah jawaban beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Amalan-amalan yang dibahas dalam hadis ini adalah khusus tentang amal badaniyah atau yang dikerjakan anggota badan kita dan terlihat secara kasat mata. Sehingga amalan hati yang paling disukai Allah tentu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Ibnu Daqiq al-Id menjelaskan dalam kitab Ikhwanul Ahkam mengenai makna tentang 3 amalan yang paling disukai Allah dalam hadis ini.
Amalan pertama yang dicintai Allah adalah as-shalah al-waqiyah, salat pada waktunya. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa maksud salat pada waktunya bukan mengacu pada ketentuan awal waktu atau akhir waktu salat. Akan tetapi yang dilakukan adalah menjaga agar jangan sampai sholat di luar waktunya dan jangan sampai meninggalkannya. Sebab sholat merupakan amalan pertama yang akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabannya di padang mahsyar. Baik tidaknya seluruh amal seseorang tergantung dari baik dan tidaknya sholatnya. Namun pendapat lain mengatakan bahwa maksud sholat al-waqti adalah menyegerakan sholat di awal waktu. Sebab sholat di awal waktu memiliki keutamaan tersendiri bagi yang mengerjakannya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan mengerjakan sholat tepat pada waktunya paling utama, yakni ketika mendengar suara azan, lalu segera mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid atau musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Namun orang-orang sekarang sudah sangat mudah sekali meninggalkan sholat. Jangankan melaksanakan sholat di awal waktu, meninggalkan sholat pun sudah dianggap biasa. Dan orang yang menunda-nunda sholat tidak hanya melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, yaitu sholat. Akan tetapi dia juga telah termasuk kepada golongan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka, yakni orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Amalan kedua yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua, yakni berbakti kepada orang tua baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Saat kedua orang tua masih hidup, manusia wajib menghormatinya, berbakti kepadanya, dan memuliakan dengan yang tidak menyakiti hati kedua orang tua, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sedangkan saat kedua orang tua sudah tiada, kewajiban seorang anak yakni mendoakannya. Jika ada makhluk yang boleh diibadahi, maka itu adalah orang tua. Allah menjadikan orang tua sebagai orang pertama yang harus diperlakukan dengan baik setelah Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Ridha Allah ada pada kedua orang tua dan muka Allah ada pada murka kedua orang tua. Tidak heran jika seorang mudah sekali durhaka kepada orang tuanya. Seseorang bisa sangat cinta kepada istri atau kepada anaknya karena ada yang diharapkan. Tapi orang tua adalah masa lalu yang saat ini biasa saja, sudah tidak begitu diharapkan bantuannya. Namun ingatlah, jika ternyata orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada orang tuanya akan diazab dua kali. Yang pertama di dunia dan yang kedua di akhirat. Maka berlaku baiklah kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua tidak berbatas waktu, tidak terkekang masa. Bakti itu bisa berupa mencukupi kebutuhan hidupnya, memberikan nafkah bulanan pada orang tua, mendoakan, menemuinya, berbicara dengan santun, menghibur hatinya, menyenangkan perasaan, bahkan menjambung silaturahmi kepada karib-karib kerabatnya. Orang tua adalah keramat kita di dunia. Orang tua bisa menjadikan wasilah menuju surga ketika kita berbakti kepadanya, membahagiakannya sehingga mendapatkan ridho, namun juga bisa menjadikan wasilah kita terjumus ke neraka. Ketika kita mengabaikannya, menelantarkannya, menyakitinya, hatinya akan mendapatkan murkanya. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung masih hidup, maka muliakanlah dia, bersimpuhlah di hadapannya, minta restulah, raih ridhonya agar kita tidak menjadi anak durhaka. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Amalan ketiga yang paling dicintai Allah yakni jihad fi sabilillah. Jihad di sini bukanlah hanya berperang melawan musuh atau kaum yang tidak beriman. Kondisi jihad bukanlah hanya sekedar berperang saja, tetapi jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dengan harta dan jiwa dalam membela, menjalankan, menegakkan agama Allah. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah.
Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk meningkatkan kebaikan amal soleh terhadap 3 amalan yang dicintai Allah. Salat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad menegakkan agama Allah. Selagi masih di bulan Ramadan, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal dan kebaikan sebagai bekal di hari kemudian. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.